يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له، أنصت واسمعوا هذه جابرة رحمكم الله، أنصت واسمعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وبارك عليه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن تبعه إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كمالك. أما بعد، أيها الحاضرون، أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم، والمعنى والله أعلم بالمراد بحقيقته. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, untuk
mengisi wasiat takwa pada kesempatan khutbah Jumat yang pertama ini, khatib hendak menyampaikan salah satu firman Allah yang telah dibacakan dalam mukadimah, yakni surat Al-Jumu'ah ayat 10, yang artinya apabila sholat Jumat telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, surat Al-Jumu'ah ayat 10 ini menurut Imam Asy-Syaibani di dalam Kitabul Kasfi, beliau menyampaikan bahwa ayat ini menjadi perintah kepada kita semuanya. Apabila kita telah menyelesaikan ibadah mahdoh, maka berpindah kepada ibadah ghair mahdoh. Salat adalah ibadah mahdoh, dan bekerja bertebaran di muka bumi mencari karunia Allah adalah ibadah ghair mahdoh. Imam Asy-Syaibani menyampaikan juga sabda Nabi yang diriwayatkan dari Imam Tabrani. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul kasbi faridatun ala kulli muslimin, kama anna talabal ilmi faridah. Bahwa mencari pekerjaan itu wajib kepada setiap muslim. Dalam syarah atau penjelasannya adalah muslim yang berakal dan memiliki kompetensi, wajib. Sebagaimana wajibnya mencari ilmu. Namun demikian perlu kita pahami teks di sini adalah thalabul kasbi, mencari pekerjaan, bukan thalabul rizki, bukan mencari rezeki. Karena rezeki telah dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena rezeki sudah ditakar tidak akan pernah tertukar. Yang diwajibkan bagi kita adalah bekerja. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Berdasarkan ayat ini, setiap makhluk yang ada di muka bumi ini pasti sudah dikasih jatah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang wajibnya bagi kita adalah bekerja. Di dalam kitab Kasbi dijelaskan al-kasbu thariqul mursalin, bahwa bekerja adalah jalan hidupnya para rasul. Dijelaskan juga bahwa mayoritas para nabi dan rasul semuanya bekerja. Baginda Nabi Adam alaihissalam, beliau seorang petani. Nabi Idris alaihissalam kana khayyatan, bekerja sebagai tukang jahit. Kalau sekarang kita wa kadza Nuh alaihissalam, demikian juga Nabi alaihissalam bekerja najaran sebagai tukang kayu. Kalau sekarang ngebler. Wa kana Ibrahim alaihissalam bazazan, dan Nabi Ibrahim pun bazaz, artinya tukang kain. Kalau sekarang tekstil. Oh demikian Nabi Zakaria, beliau najaran juga seorang tukang kayu. Nabi Daud alaihissalam seorang pandai besi. Namun sebelum bekerja sebagai pandai besi, sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Daud ya nabi ya raja, yang mana hidup dan kehidupannya dijamin oleh kerajaannya. Namun pada suatu hari Nabi Daud itu belusukan ke daerah bertemu dengan seorang pemuda. Yang namanya pemuda itu nggak tahu bahwa yang datang itu adalah Raja Daud atau Raja David. Wahai pemuda, apa yang kau ketahui tentang Daud? Maka pemuda tersebut menjawab, ni'mal abd Daud alaihissalam, sebaik-baiknya hamba adalah Daud alaihissalam, illa khaslatan wahidatan, kecuali satu hal yang membaca saya. Apa itu pemuda? Pemuda tersebut menjawab bahwa Nabi Daud senantiasa menerima gaji dari Baitul Mal, itu yang kurang saya sukai. Maka semenjak itu Nabi Daud lari ke mihrab, dan di mihrab berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb allimni kasban, ya Allah ajarkan kepada saya bekerja sehingga saya tidak butuh lagi uang dari Baitul Mal. Maka wa alanna lahul hadid, diabadikan dalam Al-Quran, mukjizat Nabi Daud adalah bisa memaskan besi. Dan
semenjak itu Nabi Daud tidak pernah lagi mengambil jatah gajinya dari Baitul. Pun demikian Nabi Sulaiman makatil, beliau membuat keranjang sampah dari daun kurma, padahal ya raja ya Nabi juga. Terus Nabi SAW makan dari hasil tenun ibunya, terkadang mengumpul gandum. Itu pun pekerjaan. Meskipun menurut adat itu kurang baik, tapi menurut syarat tetap bekerja. Baginda kita Nabi Muhammad SAW, masa muda beliau sebagai peternak, pengembala, tapi sudah dewasa menjadi pembisnis pedagang yang hebat. Artinya mayoritas para nabi semuanya bekerja. Kalau kita mengaku sebagai umat Nabi lalu tidak bekerja, Nabi mana yang kita ikuti? Namun demikian, al-i'timadu fil asbab syirkun wa talwa jahlun wa akhluha ibadatun. Kalau kita meyakini bahwa duit atau rezeki itu dari pekerjaan, maka itu adalah sebuah kesyirikan. Kalau kita meninggalkan pekerjaan karena rezeki telah dijamin oleh Allah, itu adalah kebodohan. Maka yang benar adalah mengambil pekerjaan menjadi sebab meyakini yang mengaturnya hasilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayatin hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ya hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, untuk mengisi wasiat takwa pada kesempatan khutbah Jumat yang kedua ini, khatib hendak menyampaikan pesan atau nasihat dari Abu Lais bersama rekannya. Beliau mengatakan, "Man arada an yakuna kasbuhu thayyiban fa alaihi an yahfadha khamsata asya." Barang siapa yang ingin sukses, berkah, baik dalam bekerjanya, maka dia mesti menjaga 5 hal. Awwaluha alla yu'akhkhira syai'an min fara'idillahi ta'ala li ajli al-kasbi wa la yudkhila al-naqsa fiha. Yang pertama, jangan mengakhirkan atau menunda-nunda satu pun dari kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala karena urusan pekerjaan, dan jangan juga mengurangi kesempurnaan ibadah kepada Allah karena urusan pekerjaan. Yang kedua, alla yudhiya ahadan min khalqillahi ta'ala min ajli al-kasbi. Jangan menyakiti seorang pun dari makhluk Allah Ta'ala hanya demi mencari nafkah, seperti menipu, mencurangi, mendolim atau merugikan orang lain. Yang ketiga, ayyamsida bikasbihi istighfafan li nafsihi wa iyali. Tujuan daripada bekerja adalah untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga, untuk tidak meminta-minta. Yang keempat, alla yujhida nafsah fil kasbi jiddan. Jangan memporsir jasad kita apabila kita sudah lelah dalam bekerja. Istirahatkan sejenak apabila tenaga sudah terkumpul, baru kembali mulai kerja. Di jasa jika bahwa untuk jasad kita itu kata Nabi memiliki hak untuk diistirahatkan. Dan yang terakhir, alla yara rizqah minal kasbi wa yara rizqah minallahi ta'ala wal kasba sadaqah. Jangan meyakini bahwa rizki itu adalah hasil dari pekerjaan, tapi berkeyakinan bahwa rizki itu dari Allah, adapun pekerjaan hanya sebatas sebab. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan khutbah yang disampaikan menjadi ilmu yang dapat diamalkan dengan ikhlas untuk meningkatkan kualitas keimanan bersama dan ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir khutbah, mari kita tundukkan qalbi kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa
duniawi kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dhikrullahi akbar. Astaghfirukum. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Saf dan belajarnya diluruskan dan dirapatkan. Maaf anak-anak untuk dikondisikan. Yang paling pertama, luruskan qalbi kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Biridwanillahi ta'ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافينا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى كل صحابه رسول الله امين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعلى ذلك مالك وعلى كماله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم حاجتنا إليك كثير أنت علم بها وبصير بين كل عاصم عنك يسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الكل وبك الكل ومنك الكل وإليك الكل وأنت الكل وكل كل برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. واعتصموا بحبل الله في سر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله